Ya, sahabat Banjarmasin Pos semuanya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali bincang sore kita hari ini, program Adaro Santri Sejahtera bersama PT Adaro Indonesia. Mewujudkan santripreneur dan mencetak pemimpin untuk kemaslahatan umat, itu temanya. Saya tadi lupa membacakan. Masih kita lanjutkan lagi bincang kita dengan Bapak Sami Guntur sebagai ketua program dari program Adaro Santri ini. Tadi sudah disampaikan bahwa program ini merangkul banyak pihak, diantaranya kampus ya, Universitas Lampung Mangkurat. Bahkan tadi pagi juga sudah dilakukan pelepasan dan pembekalan 130 mahasiswa untuk bertugas di 5 pondok pesantren yang menjadi binaan atau relasi kemitraan dengan PAS Adaro ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Guntur, terkait dengan pembinaan yang dilakukan dalam program Adaro ini sehingga melibatkan atau kolaborasi lintas disiplin dan sektoral termasuk kampus ini. Apa saja sih bidang-bidang atau sektor-sektor yang dibina gitu? Oke. Untuk tahun 2022 ini kita ada 3 aspek sektor utama yang kita bina. Itu aspek dari segi BPOP. Nah, itu ada satu lembaga yang kita bangun di sana. Karena usaha itu tanpa lembaga dia tidak mungkin akan bisa berjalan dan continue ya. Namanya BPOP, Badan Pengelola Usaha Pesantren. Nah, aspek itu yang akan kita bina dan itu akan kita tekankan karena kita ketahui bahwa sebuah usaha tanpa lembaga yang jalan itu biasanya usahanya itu cuma satu siklus akan berakhir. Nah, sehingga akan kita ada penguatan di BPOP itu. Nah, di BPOP ini yang namanya dunia pesantren ya. Dunia pesantren itu kan dia tidak terlalu kenal dengan dunia organisasi dan administrasi. Nah, jadi sehingga penekanan kita di dunia organisasi dan administrasi itu sangat penting. Nah, sehingga pada saat kita mau maju usaha itu, kita harus bekali dengan kelembagaan itu. Nah, jadi aspek yang pertama itu adalah aspek kelembagaan Badan Pengelola Usaha Pesantren itu. Nah, di sini di dalam ini dengan OLM kita minta bantuan juga ke Fakultas Kedokteran, Prodi Psikologi ya. Karena memang di pesantren itu berbeda dengan dunia akademisi ya. Cara pandangnya itu cara pandang berbeda. Karena orang pesantren biasanya dia lebih menerima. Jadi setiap kali usaha itu dia lebih melihat itu adalah usaha itu bisa sukses dan mudah. Karena dunia pesantren itu yang namanya rezeki sudah dijamin Tuhan. Sudah ada yang ngatur gitu. Sudah ada yang ngatur. Nah, padahal di dalam ekonomi keislaman itu ada sahabat-sahabat Nabi yang pintar banget ya dalam cara berdagang. Bahkan pada waktu dia miskin, dia itu kalau mau dikasih uang dia tidak mau, tapi dia mau diminta tolong carikan saya sebuah pasar katanya. Nah, jadi Abdurrahman itu dia melihat pasar. Nah, padahal itu dia orang muslim dan dia sahabat Nabi. Di dunia Islam itu ternyata perekonomian itu sangat penting. Nah, sehingga strategi bagaimana kita berusaha itu sangat penting. Sehingga kita penguatan kelembagaan. Nah, aspek yang kedua kita unit usaha dari 4 sektor usaha yang kita kembangkan. Dari peternakan itu ada peternakan kambing kita, ada peternakan ayam petelur juga, dan juga ada lebah madu peluru. Nah, habis itu ada perikanan, kita ada perikanan nila kolam bundar, ada nila kolam tanah, dan ada juga patin ya. Nah, ada juga kita pertanian. Nah, pertanian ini kita bagi 2 nih. Ada pertanian jagung pakan karena dia lebih khusus ya, jagung pakan, dan ada pertanian sayur mayur, yaitu kita mencoba di tahun ini ada pertanian edamame. Iya. Nah, yang ketiga itu kita adalah sektor vokasi ya. Karena kalau sudah kita bikin sebuah usaha di pesantren, kelembagaannya kuat, nih bagaimana nih kita bisa melibatkan orang banyak nih. Melibatkan santri juga terlibat, ustadz juga, makanya kan ada pesantren mandiri, ustadz berdaya, santri sejahtera. Nah, melalui vokasi itu yang akan menjadi kontinuitas itu. Jadi ada knowledge yang terus ditransfer dari dunia usaha itu ditransfer ke anak-anak yang dia sering setiap harinya itu adalah wiritan, habis itu belajar, habis itu menghafal. Nah, ini kita tambah, yaitu ada kita vokasi kewirausahaan. Jadi ada 3 aspek itu. Nah, karena di tahun ini juga kita mau mengembangkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Nah, ini punya pesantrennya nih, kepala desanya Pak Ustadz Ghafur ini.
Nah, kita mengembangkan namanya di sana learning center ya Bu ya. Nah di sana kita tambahkan ada aspek kita learning center, menciptakan learning center itu bagaimana pesantren bisa bersama-sama masyarakat mengembangkan ekonomi desa itu sendiri. Karena yang saya tahu bahwa dari 2 kolam tanah, kolam patin yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, itu ternyata setelah kita mengalami 2 kali panen, itu masyarakat berbondong-bondong bikin kolam-kolam tanah. Dan rata-rata diisi ikan patin semua ya Ustaz. Nah, itu adalah satu gebrakan yang sangat bagus, dampak dari program yang kami lakukan, sehingga kami ingin terus mengasah Pondok Pesantren Miftahul Ulum, kita jadikan dia jadi learning center. Kita berharap dia menjadi pesantrenpreneur pertama di Kalimantan Selatan. Jadi menginspirasi masyarakat sekitarnya. Bukan hanya inspirasi masyarakat sekitar, tapi kami berharap menginspirasi seluruh pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Luar biasa nih, beban nanti pada pesantren saya. Baik, sebelum beralih kepada Ustadz Ghafur, mungkin satu lagi untuk Pak Guntur terkait dengan sejauh ini berapa sih ponpes yang sudah dibina? Tadi mungkin bisa dijelaskan, apakah pembinaan di ponpes itu sama antara satu dengan yang lainnya atau ada spesialisasi untuk pembinaan? Ponpes yang sudah dibina untuk saat ini, tadi Bu Okti juga sudah sampaikan bahwa ada 5 ponpes yang kita bina. Ada ponpes Rodotul Talibin yang berada itu sangat di batas itu antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi dia berada antara Desa Tayur dengan Desa Tabur. Oh, di Tayur ya? Di Tayur dan Tabur. Tabur ya. Jadi perbatasan dua kabupaten. Itu satu ya. Itu di sana ada kita perikanan, kolam terpal, dan ada pertanian kambing. Menyesuaikan daerahnya juga ya, Pak ya? Iya. Di sana. Karena di sana punya lahan yang cukup luas. Iya. Nah, ada juga kita ke Nurul Muhibin Halal. Di sana ada 3 unit usaha yang kita kembangkan. Ada peternakan ayam petelur. Nah, di sana ada juga pertanian yang tadi saya bicarakan, ada jagung dan edamame tadi. Dan di sana juga ada perikanan kolam tanah ya. Nah, saat ini mereka menginovasi kolam itu karena wilayah itu sangat jauh dari kota ya. Jadi pemasarannya itu unik di sana. Dia menginovasi itu, selain dia memasarkan ke pengepul, jadi sisa-sisa yang tidak terjual itu dia bikin kolam pemancingan. Sehingga di sana bukan hanya menjadi kolam pemancingan, tapi di sana ada jualan es, jualan kerupuk, dan itu menjadi tamasya masyarakat sekitar. Jadi tempat wisata ya? Tempat wisata. Jadi selain mengenalkan program kita juga mengenalkan pesantren. Nah, ada lagi pesantren Nurul Muhibin Barabai. Nah, karena wilayahnya itu wilayah perkotaan ya, sehingga sangat terkendala dengan luasan lahan. Nah, itu kita mengintervensi hanya di perikanan Kolom Bundar. Nah, ada juga yang pakai terpal itu ya? Ya, pakai terpal. Ya, dengan diameter 4 itu cukup besar ya. Untuk skala usaha. Ikan apa itu Pak? Di sana ada 2 jenis ikan yang kita coba untuk kembangkan. Yang pertama ada nila, yang kedua adalah gurame. Saya pikir lele enggak ya? Lele, karena lele itu kenapa kita tidak tertarik dengan lele? Karena lele itu sangat fluktuatif ya. Dia sangat cepat perubahan harga itu sehingga agak susah kita memasarkan. Dan mungkin konsumsi masyarakat sini agak kurang ya? Iya, karena rata-rata orang Banjar nggak suka lele. Iya. Oh, jadi disesuaikan juga komoditasnya dengan yang disukai dengan masyarakat oleh masyarakat ya. Oke. Selanjutnya ada Al-Islam. Nah, di Al-Islam itu dia itu pondok pesantren satu-satunya mengatasnamakan pondok pesantren pertanian, Bu. Namanya Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam. Nah, sehingga pada waktu kita masuk itu seperti bak gayung bersambut. Nah, pada waktu kita masuk program akhirnya mereka mengusulkan pertanian. Jadi pertanian yang terintegrasi itu dia mulai dari peternakan. Dari peternakan itu kan ada kotoran hewan itu. Nah, itu dikembangkan dia ke pot-pot. Habis itu dia sudah punya tempat pembibitan di Al-Islam itu. Nah, habis itu juga punya perikanan ya. Ada perikanan nila di sana. Jadi sudah sangat modern sekali untuk pengelolaannya. Kita sudah menggunakan kita sudah menggunakan sistem resirkulasi air yang dikembangkan oleh OLM. Menggunakan panel surya lagi. Nah, disitulah masuknya tumbuhan yang pintar-pintar nih ya. Biar orang Banjar sangat banyak. Banyak orang yang ahli di bidangnya. Jadi ini mengelaborasi antara yang pengetahuan modern teknologi dengan kehidupan pesantren yang mungkin agamis gitu ya. Jadi lebih
supaya dunia dapat, akhirat dapat gitu Pak ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita beralih dengan Ustadz Ghafur nih. Ustadz Ghafur ini pemirsa datang jauh-jauh dari Tanjung langsung ya, dari Tabalong ya. Beliau ini adalah seperti saya sampaikan tadi, adalah penasehat BPUP dari Miftahul Ulum Bangkiling ya, dan beliau ini adalah kepala desa Bangkiling saat ini. Baik, Ustadz, mungkin bisa dijelaskan kondisi pesantren Miftahul Ulum sebelum program PAS ini masuk. Jadi kita bisa melihat perbedaannya nih sebelum dan sesudah program PAS masuk. Mungkin bisa diceritakan dulu, Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Jadi di pondok pesantren itu dulu mungkin kita cerita zaman dulu boleh sebelum Ibu mungkin Bapak ke tempat kami. Namanya pondok pesantren yang ada di pedalaman, bahasanya tuh jauh dari perkotaan. Mungkin sikap dan anak-anak yang kami didik dulunya itu mungkin karakter sudah dulu, cara untuk membersihkan pondok, jadi untuk mereka bersikap dan lain sebagainya tuh Bu, jauh kita bilang tertinggal. Jadi setelah masuk di 2018 Ibu Bapak yang sudah membantu kami jauh sekali berubahnya Bu. Dari asalnya kotor tempatnya, sekarang sudah alhamdulillah jauh berubah. Jadi dari situ kami belajar, mungkin Ibu juga dibantu dari Adaro untuk ini kayak apa supaya pondok tetap bersih, nyaman dikunjungi dan lain sebagainya. Mungkin di situ kami ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, khususnya di pondok pesantren itu Bu. Jadi waktu itu masih tradisional Bapak ya, mungkin belum ada berpikir atau berpikir untuk mengelola pondok pesantren sebagai tempat usaha, memberdayakan santri-santrinya ya. Boleh diceritakan juga sekarang setelah ada program PAS masuk, apa yang berubah dari pesantren Bapak, dan kira-kira sejauh mana sih keterlibatan dari semua warga pesantren ya, baik itu santri maupun para ustadznya? Ya, setelah Ibu dari Adaro masuk ke kita Bu, itu kami sudah menerapkan kayak kebersihan, sikap yang baik terhadap orang, mungkin kayak istilahnya tuh bahasanya Bu, kayak tamu datang tuh kayak apa dan lain sebagainya. Karena kami di pedalaman jauh dari orang kota, maksudnya tuh kayak kada tahu lah kayak itu apa. Habis itu pulang untuk usaha mungkin kami belajar dari bukan Adaro bahwasanya usaha untuk pesantren ini kayak apa dan kayak apa supaya pondok pesantren tambah maju, tambah dikenal, mungkin santrinya bisa nambah banyak gitu. Sekarang setelah ada program PAS, apa yang berubah nih Pak? Mungkin seperti tadi katanya kan ada program pemberdayaan, misalnya pembuatan kolam ikan. Sebenarnya bisa diceritakan Pak perkembangannya sekarang? Iya, untuk sekarang kami ini terlibat termasuk alumni juga Bu. Jadi alumni pondok pesantren kami libatkan dari awal pertama. Abah pengasuh meminta kepada kita, itu awal cerita dulu Bu, meminta kepada kita untuk nih ada dari Pak Guntur datang menawarkan ke saya sejenis usaha dari PT Adaro. Jadi Abahnya bingung lalu menelpon kita, Pak kayak apa nih, ada usaha yang mau kita ambil, misalnya kita terima gitu, peluang untuk anak-anak belajar berusaha. Jadi bingung dulu Bu, karena pengalaman kita belum ada ya. Jadi apa ini bingung tuh. Lalu istilahnya belajar, terus didatangi sama Bapak ini cerita. Sampai sekarang alhamdulillah, jadi alumni sangat semangat, santri sangat semangat untuk sekarang ini. Jadi ini kami di pondok pesantren menerima 3 usaha, yaitu 3 usaha. Apa aja itu? Itu ada kolam ikan patin, lebah madu kelulut, sama puyuh dulu. Burung telur puyuh ya, ada apa memeliharanya. Iya. Jadi ini perkembangannya gimana Pak, dan istilahnya pembinaan, pendampingan dari pihak Adaro sendiri juga bagaimana, dan ini kan ada tambahan mahasiswa UNTAM juga membantu, kira-kira gimana?
Ya, kami sangat berterima kasih Bang Bu atas bantuannya ini. Jadi di situ kami banyak belajar, mungkin untuk sekarang apa yang dikatakan Bapak tadi menjadi percontohan. Mungkin sudah lagi awal kami panen pertama, panen kedua kami berhasil untuk di bidang kolam ikan. Jadi masyarakat di Desa Bangkiling Raya, Hapalah dan Bangkiling itu banyak yang tertarik kepada kolam ikan. Sekarang meniru ya, meniru. Jadi mereka bahasanya tuh belajar ke kita. Dulu kan kami kan misalnya tuh tertinggal nih, kada tahu pengalaman mungkin jauh di bawah. Jadi untuk sekarang masyarakat yang ada di sana bertanya kepada malah belajar ya, kan? ke BPUP. Ada kelompok kami yang kami namakan kayak kelompok ikan ini yang mengetahui tentang obat dan lain sebagainya. Jadi masyarakat di sini sangat antusias Ibu untuk juga apa nih mana begadang iwaknya. Oh iya, mengetahui ikan ya. Jadi kegiatan yang dilakukan di pesantren Miftahul ini menginspirasi, memotivasi warga sekitar ya untuk melakukan hal yang sama. Dan 2 kali panen Pak ya? Ya sudah 2 kali panen ya. Hasilnya banyak, alhamdulillah sangat membantu sekali kepada pondok Pak. Kepada pondok Bu. Jadi di sana mungkin hasil apa yang kami kerjakan, kami sebenarnya di BPUP kan kadang meminta gaji soalnya untuk pondok karena kami alumni pondok. Jadi kami sebenarnya membantu kayak apa pondoknya supaya bisa berjalan, tetap santrinya tambah banyak. Jadi sebenarnya tidak ada mengharap apa-apa, cuma intinya pemberian dari Ibu Bapak sangat berharga banget Bu, pengalaman ada luar biasa. Ikut membangun pondok pesantren dan desa setempat lah ya. Ini menarik sekali nih penjelasan dari Ustadz Ghaffur dan harus dilanjutkan lagi. Tapi sebelum kita lanjut, pemirsa semuanya juga di rumah, kita kembali lagi harus break ya, karena ada yang mau lewat berikut ini. Silahkan.